Nah, Pasti bingung dia. kalau mau klise, siapa yang kontrak duluan? Buat gua lo nggak sebuluk itulah. Sekarang. Waiting Room bubar menjadi The Brandals dan Super Glad. Gitu. Gua nyari gimana caranya, ada nggak ya orang yang mau beli beras kayak gitu-gitu. Nah, gue ada pengalaman pernah nge-crew ini, jadi gua ngajarin, coy, nih kick drum dulu ya. Jadi jangan gudubak. Nyanyi lah, kamu, ayo dong. Demi aku nyanyi dong sana, tanya tak bikinin tour bandmu ada gitu. Oh, bener Om. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gratis. Semoga hidup Anda tambah berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Waalaikumsalam. Kali ini gue lagi sama Om Lukman. Aja Om Lukman. Om Lukman. Gue nggak mau panggil lo Buluk. Oke. Karena kalau menurut Nabi, nama itu adalah doa. Betul. Ya kan? Nama lo udah bagus banget, Lukman. Lukman itu nama yang ada di dalam Quran. Ya. Jadi gue kayaknya terlalu merendahkan lo kalau gue panggil lo Buluk. Dan nama Lukman itu baru ada pas umur gue 2 tahun. Oh gitu. Nah sebelumnya apa nama lo? Laksmana Rakalogatama. Kenapa kok tiba-tiba jadi Lukman? Jadi era itu, gue kan lahir di Ambon nih. Kalau Ambon ya? Ambon, lahir di Ambon. Okay. Lahir di Ambon, terus entah kenapa sampai umur gua 2 tahun itu gue sering sakit-sakitan. Pertama dari lahir, ini nggak pernah gue ceritain nih, gue masuk koran. Bayi raksasa lahir di Maluku. Oh gitu ceritanya? 4,5 kilo cuy. 4,5 kilo? Berat gue. Terus karena zaman itu mungkin rumah sakit juga alatnya mungkin pirantinya nggak memadai. Ya, sip. Jadi gue mungkin ditarik apa gimana sampai pala gue manjul ke atas. Oh gitu ceritanya tuh? Pala manjul ke atas, dulu diobatin sampai akhirnya nyokap gue datengin guru ngajinya dari Jakarta. Didatengin ke Ambon. Ke Ambon? Gimana ini ngedoain lah. Oke. Gue inget banget gurunya namanya Mbah Muhtar. Nah, guru ngaji itu? Guru ngaji itu. Nah, Mbah Muhtar ini yang nyuruh ke nyokap gue, ini harus tambah nama, depannya harus dikasih Lukman. Jadilah Lukman Laksmana Rakalogatama itu. Rakalogatama. Ya, itu ada kepanjangannya rapat kerja yang lebih utama. Serius loh? Rapat kerja logistik yang lebih utama. Oh serius? Bokap gue tuh Bulog. Ya oke. kan? Di Bulog. Jadi waktu itu saat mau ngelahirin gua, dia ada rapat kerja di bokap dari Ambon ke Jakarta. Jadi nyokap gua ditinggalin untuk ngelahirin gua tanpa ada bokap. Jadi akhirnya bokap gua lebih mengutamakan rapat kerjanya. Jadi rapat kerja logistik yang lebih utama. Rakalogatama. Orang dulu kalau ngasih nama canggih. Ternyata ada punya makna itu ya. Hingga nama Lukman itu munculnya pada saat lo umur 2 tahun. Atas dasar dari guru ngaji lo tuh. Ya, guru ngaji nyokap. Guru ngaji nyokap. Lo waktu itu belum bisa ngaji. makanya Lukman. Nah, terus makanya terakhir dari nama Lukman, Laksmana, ya. Rakalogatama. Terus tiba-tiba lo dipanggilnya Buluk. Nah, itu gimana ceritanya tuh sampai Buluk? Jadi ketika zaman SMA kita berpakaian putih abu-abu. Ya kan, gua krem abu-abu. Putihnya udah kagak pernah gua cuci. Krem abu-abu. Karena putihnya udah kagak pernah gua cuci. Osisnya udah gak jelas, ya kan. Osis di sini gua ganti logo Sex Pistols, ya kan. Di sini coret-coret apalah segala macam, standar. Di belakang ada Serikan Sugali, ya kan. Oke. Ada yang di tukang-tukang mainan tuh ada muka Iwan Fals yang Sugali. Iya. Diserikan. Iya. Standar tuh ya. Ada pasti di belakang. Di belakang. Iya. Nah itu yang gue ini ya. Akhirnya dari situlah saking dekilnya gue dipanggil Buluk secara tongkrongan. Padahal di rumah sebelumnya gue udah diledekin sama keluarga gue dengan nama Buluk juga. Jadi sebenarnya karena nama Lukman itu yang harus dipanggil Buluk adalah bini gue. Bulukman kan. Oh gitu. Buluk Lukman. Nah, kalau Ricky jadi Burik. Makanya jadi Burik ya. Burik. Nah kalau Sukma lu namanya Busuk. Bisa aja dia. Itu awalnya. Ya udah dari situ akhirnya gue dipanggil Buluk. Kebetulan juga Sex Pistol pada saat itu
sebenarnya udah lama albumnya udah tahun 70-an. Cuman di Duta Suara pertama kali keluar tuh Nevermind the Bollocks. Here's the Sex Pistols. Di situ gue selalu nulis tuh di kamar mandi, di Metro Mini, di segala macam vandalisme. Bollocks. Jadi selalu dengan nama double O. Enggak, ya enggak tetap dengan Bollocks. B O double L O C K S itu. Bollocks. Jadi tulisan buluk gue itu dulu Bollocks gitu. Sosokan gitunya. Akhirnya dari situ lah jadi buluk. Kayak punk rock banget nih kayak ini. Tapi ke buluk buat gue lo nggak sebuluk itulah. Sekarang. Dulu buluk banget gitu. Banget sih. Asli. Gue malah bener-bener main layangan tiap main burung dara gue tiap hari. Rambut gue pirang bukan karena bleaching, karena kena matahari. Terus lo orang-orang akhirnya kenal lo dengan nama Buluk. Ya. Gitu kan. Di mana-mana orang panggil lo Buluk. Buat gue lo ya tetap Lukman. Lukman tuh arti nama Lukman tuh lo tahu arti nama Lukman? Enggak. Sesuatu yang mulia. Oke. Gue baru tahu. Iya beneran. Nih, kita cari nih. Lukman. Nama arti Lukman, arti Lukman ya. Dan gue jarang banget kenalan dengan halo Lukman, nggak pernah gue. Nggak pernah ya? Nggak pernah cuy. Dari SMA gue selalu halo Buluk gitu. Halo Buluk sampai sekarang. Hanya belakangan ini gue menyingkat jadi Lux aja. Tuh, jalan terang. Ngeri loh. Jalan terang. Nama orang yang bijaksana. Amin. Iya beneran artinya. Amin. Artinya bener loh. Makanya ada Lukmanul Hakim itu. Iya, betul. Bijaksana dan cerdas. Amin. Nama Lukman tuh gak macem-macem loh. Ngeri. Makanya gue dengan arti nama itu gue panggil ke Buluk kayak Lukman. Lukman Peter Pan juga ada, Lukman Noah. Cuma ini beda. Pemain dulu ada atlet paling keren di Indonesia, Lukman Nyode. Lukman Nyode berenang. Itu juga keren. Gak ada yang tahu angkatan sekarang Lukman Nyode. Lo Lukman orang ketahuinya lo identik sama Superglad. Ya. Superglad itu lo yang dirikan apa gimana ceritanya? Boleh dibilang iya. Jadi Superglad berdiri itu dulu gue punya band Waiting Room kan. Iya. Setelah Waiting Room ya. Setelah Waiting Room sempet ya standarnya dalam sebuah grup band ada ketidakcocokan, beda visi dan segala macem. Waiting Room bubar menjadi The Brandals dan Superglad. Gitu. Eka mendirikan The Brandals, gua diriin Superglad. Nah, gua ngajak beberapa teman-teman yang nongkrong di studio. Salah satunya Akbar. Daerah mana tuh? Jatinegara. Jatinegara, Pisangan. Salah satunya Akbar. Akbar waktu itu masih aktif dengan band metal tuh, Betrayer namanya. Betrayer. Akbar gua ajak, Giok gua ajak, gitu. Dadi gua ajak, bikin band yuk. Punk rock simpel aja gitu. Era-era itu kita mau cuman simpel. Gue cita-cita gua bikin kayak social distortion aja gitu, yang cuma 3 chord gitu, segala macem. Gitu. Udah masuk mereka ini yang genrenya beda cuy, dari anak metal, Giok dari Led Zeppelin, The Doors ya kan. Yeah. Dadi dari yang bling-bling gitulah. Pas jadi materi, kok jadi gini nih? Kagak ada sosial dia. Ya udahlah, tapi gas aja deh gitu. Nah, emang nggak niat juga. Jadi gini, udahlah, gas aja deh, kita rilis EP. Gitu. Gitu. Ya. Rilis album EP, pendek. Album pendek. Rilis EP, ternyata dari EP itu jadi MTV eksklusif artis. Yang nggak niat ngapa-ngapain. Jadi benar-benar emang jalannya si Superglad tuh mulus di awal. Langsung jadi MTV eksklusif artis, langsung bikin video klip, langsung lumayan dikenal di anak muda era itu. Di luar ekspektasi gue kalau misalkan ternyata Superglad cepet ini gitu. Padahal sebelum-sebelumnya gue udah ngeband gagal mulu nih. Dari bener-bener yang underground. Bener-bener underground ini kita lagi di Kopi Underground. Oh ya, kita di Kopi Underground. Bener-bener yang underground. Dari Antiseptik gue main yang cuman masih zaman ngelem cuy, masih zaman Ibon di mana-mana itu kan. Sempet juga loh. Parah zaman iya. Ibon dan Burger Kill ya, BK ya waktu itu. Ya. 1 tik 1.000 perak itu dihajar terus dulu. Dari zaman itu terus bikin Waiting Room, masuk label nggak pernah berhasil. Masuk Aquarius gue dulu sempet Waiting Room kan, nggak pernah berhasil juga, gagal begitu aja udah. Terus tiba-tiba itu udah di planningin loh, ada planning promo dari label, video klip dibuat oleh Bianca Dinegoro yang bikin segala macam. Bianca, ya.
Di era itu, wah edan lah pokoknya. Sampai tiba-tiba Superglad yang nggak diniatin, gas saya dah. Rilis sendiri, cover seadanya. Malah ini yang kagak diniatin. Mencuat langsung. Mencuat, cepat. Pas juga memang zamannya MTV pas baru ada di Indonesia tuh. Tahun 95. MTV 2000. 96 kita masih baru. Sebelum 2000 MTV udah ada. Oh, tapi masih Antv. Ya. Ini yang udah di global. Oh, yang udah global. Ini yang udah di global. Yang udah di global. Nah, dari itu Mas Nadia Hutagalung masih geng-gengnya. Jamie Aditya. Iya. Ini gue eranya Rianti. Oke. Eranya Daniel Mananta. Iya. Nah, dari situ udah dikenal. Panggung udah mulai jalan, udah kayak mulus aja jalannya Superglad. Itu album waktu itu. Mini album masih EP itu. Oke. Dari si mini album itu, nah ini gue nggak pernah nyeritain nih. Jadi dari mini album ini si label ternyata ada BMG waktu itu sebelum merger sama Sony, dia ngelihat peluang itu. Oke. Wah, ini band. Waktu itu EP itu under labelnya apa? Spills Record Bandung, label indie. Oke, indie. Label indie. Okay. Spills Record yang ngerilis ada SID juga pada saat itu Spills, ada Shaggy Dog. Oke, Spills. Nah, kemudian ada major label. Ada major label menawar. Kita ambil, kalian mau nggak? Ini cuma 4 lagu nih. Kalian nggak punya satu album? Ada, gue bilang gitu. Oke, siap. Ya udah kita butuh satu album, kita yang rilisin. Jadi yang sudah diedarkan sama Spills dibeli sama BMG, ditarik. BMG bulan depannya karena mumpung lagi masa eksklusif artis MTV, langsung BMG masukin ke mereka. Di bawah naungan mereka, bikin video klip. Langsung. Bikin segala macam. Udah tour gua dengan produk Kelpas-Kelpus dulu. Gitu. Langsung tur Sumatera. Oh, pokoknya langsung kaget lah, sekaget-kagetnya loh. Dari lo cuman kita mesti bawa kru dong nih. Ya udah bawa kru. Waduh. Nah, gua lumayan pengalaman karena gua ngekruin Meli lama. Meli Guslow. Lo ngekruin Meli Guslow gua. Oh iya. Ngekruin Iun. Oh, oke. Gua kruin drum dulu. Sebelumnya gua ngekruin The Fly. Ya kan, terus ngekruin Meli Guslow. Dari situ akhirnya gue punya pengalaman nih tentang teknis di atas panggung. Yang dimana anak-anak pada saat itu masih buta pengalaman profesional stage ya. Kita manggung masih di atas tuh, tong deng. Ya. Gak bisa gitu cuy, kita udah jadi bintang tamu nih. Mesti ada soundcheck dulu, ini dulu. Udah, kru gue kumpulin, gue cari roadman, gue cari manajer. Oke, lu jadi roadman ya, lu jadi manajer ya, gini-gini. Lu jadi leader di situ? Gue jadi leader. Oke. Lu roadman, lu manajer. Walaupun si roadman ini pernah kerja di band mana, manajer ini pernah kerja di band mana. Masuk bareng, kita belajar bareng-bareng. Soundman gue bawa dan segala macem. Jalanlah si Superglad dengan keprofesionalismean itu. Dari situ, karena gue ada pengalaman pernah nge-crew ini, jadi gue ngajarin, coy, ini kick drum dulu ya. Jadi jangan gudubak. Aduh, oke, udah beres. Jadi si profesionalisme itu jalan. Tapi akhirnya gue bangga sih. Karena road manager gue yang pertama kali gue ajak bareng itu sekarang namanya Marcus Adolphus. Dia adalah manajer Geisha sekarang. Ya. Dan Benny Barata, salah satu orang yang juga terjun pertama bareng sama gue, belajar bareng sama kita juga semua di sini. Sekarang adalah manajer Noah. Sudah menjadi manajer band-band besar dan berhasil. Mereka berproses. Proses semua di Superglad sampai akhirnya mereka berhasil menjadi memang sosok yang kompeten di dunia musik. Gila. Udah berapa album sih Superglad ini? 12 album. Dan itu mayoritas yang nulis lagu? Gua semua. Lu semua? Gua semua. Ada 2 lagu yang ditulis sama si Dadi, gitaris lama, cuma 2 tapi. Sisanya gua semua. Hampir seluruh lagu, totalnya hampir 200 lagu. Serius lu? Ada 12 album, 4 EP, OST, original soundtrack movie. Udah segitu. 12 album dan mayoritas lu yang tulis lagunya dan lu yang ngelit semua, mungkin secara manajerial dan teknis lu yang awal kesininya mah udah masing-masing. Iya, tapi kan awalnya lu yang ngeset kan. Dan lu sampai sekarang masih di tubuh Superglad? Masih. Kembalinya gua di Superglad abis turnya Slang. Bikin ini dulu. Ya bikin Kausa dulu ya kan, bikin Kausa dulu. 2 bulan Kausa rilis album, anak-anak Superglad kaget. Kan gua nggak ngabarin mereka nih. Iya, tiba-tiba lo muncul dengan Kausa. Lah, ini orang ngeband lagi nih. Nelfon dia ke gua. Wejeng,
lu udah ngapain lagi? Oh maaf gila lu nggak ngabarin kita mau gitu nggak boleh gak mau. Udah. Ya udah ketemuan lah gue di Bogor tuh. Ketemuan di Bogor, ngobrol. Jadi gimana Superglad? Lu gimana? Lu udah bikin band baru gitu. Ya gue sih ayo aja gue bilang. Cuman ya gue pengen kalau memang mau balik beda lah gue bilang gitu. Gue udah punya peraturan sendiri nih yang kira-kira lu pada mau nerima nggak aturan yang gue bikin, kayak misalkan profesionalisme latihan kita bangun lagi, semangat kita kayak pertama kali ngeband. Ya. Dulu kita nih Superglad tuh kehilangan semangat karena stagnan, terbuai di zona nyaman kalau kata 420 gitu kan. Jadi lu harus terima cuy, kita manggung besok nggak dibayar, kita gas nih. Mau nggak lu kayak gitu? Kalau lu mau gua hajar nih, gas ya udah. Akhirnya udah rilis lah si single kembali itu. Single kembali. Single baru 2018. 2018 itu berarti setelahnya Kausa. Kausa di bulan Februari, kembali di bulan April. Cuma sisi 2 bulan. Cuman Kausa ngerilisnya album, Superglad hanya single. Oke, berarti lu nih orang yang ada di dalam tubuhnya 2 band. Ya. Lu setengah-setengah. Kalau diminta untuk jadi prioritas, lu lebih pilih kemana? Nah, pasti bingung dia. Kalau mau klise, siapa yang kontrak duluan? Kalau mau klise, walaupun jujur bayaran Kausa, wah masih segini dibandingin Superglad yang udah stabil semuanya. Sampai akhirnya gue muter otak lagi gimana caranya gue nggak bentrok dengan si Superglad. Jadi gue bikin program per selisih 2 bulan, Superglad Kausa, Superglad Kausa, Superglad Kausa. Selalu ada yang baru. Jadi akhirnya promonya bareng. Promonya selalu berbareng. Superglad promo, Kausa promo. Jadi manajemen pun gue ketemuin. Ini manajer Kausa, manajer Superglad. Coy gimana caranya nih band tour bareng? Lu kuat selingin satu band aja gue bilang gitu. Selingin satu band lokal, kita tour bareng. Jadi dibikinlah tahun 2019 kemarin itu, akhir tahun 2019, Kausa versus Superglad versus Kausa. Gitu, tour, disponsori nama brand-brand clothing, ada Maternal, ada 2 band. Superglad versus Kausa, diselingin oleh satu band lokal setempat. Untuk gue istirahat. Udah, gas, kuat lu, kuat gitu. Udah. Dua-duanya nyanyi lu tuh. Dua-duanya nyanyi gue dan main gitar gue juga dengan tuning yang beda, gitar yang beda ini, senar beda ukuran juga. Oh itu beda? Beda. Si Kausa secara teknis beda. Senar ukuran Kausa lebih gede karena dropnya Acres. Superglad hanya drop C. Senar ukurannya beda. Model gitar beda. Stroke beda. Pick gitar aja beda. Kausa kecil karena gue harus main cepet. Superglad standar pick ukuran biasa. Kalau Kausa pakai teardrop. Nah, sampai akhirnya yang bikin gue PR bukan teknisnya justru. Mood. Oh iya dong. Gue di Kausa harus marah-marah. Wah. Di Superglad gue harus fun, senyum, bercanda. Wah anjir, itu gue bilang. Pertama kali gue kota pertama tuh Cianjur cuy. Masuk Cianjur, ini gue ngapain, gue marah-marah di situ. Capek dong lo berarti mesti sweet smooth gitu ya? Sweet smooth. Gue sweet smooth sampai akhirnya gue tuh belajar sweet smoothnya gue nonton Mr. Bean. Jadi kelar manggung Kausa, ya kan? Kelar manggung Kausa, gue ngomong manajer gue. Coy, kunci mobil, ngapain? Gue mau nonton ini dulu. Jadi di saat band itu main, gue ke mobil, gue mau nonton Mr. Bean. Sampai mood gue ketawa-tawa, segala macam. Gue nyari lucu-lucu. Masuk Superglad, gue udah senyum. Gitu. Nah ini deh yang gue mau tanya. Superglad, Kausa, dengan mood kalau lo perform harus berbeda. Kalau misalkan di Superglad, apa yang lo mau sampein sih di Superglad itu? Sebenarnya Superglad itu punya lirik yang gamblang, lirik yang sesimpel, kasarnya. Kalau diibaratkan Superglad adalah Iwan Fals, Kausa adalah Ebit. Jadi Superglad itu dengan lirik yang memang, hey nona malamku memanggilmu, mari kemari, jangan pernah engkau ragu. Memang orang dengerin ngerti, gitu. Bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Nah di Kausa itu gue mencari bahasa yang orang jarang denger. Masigul galabah. Ternyata artinya kesedihan yang menyayat hati dan sedalam itu. Gitu. Orang nyangka itu ini bahasa Arab ya? Enggak, itu ada di kamus bahasa Indonesia gue ngeliat. Apa Masigul galabah. Masigul galabah. Itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia coba, MASYGUL, Masigul artinya. Masigul. Wah, dapat aja dia. Gitu. Terus. Nah, Marakubra gue pakai. Artinya kiamat kecil kan sebenarnya kan. Iya. Gitu. Nah,
Jadi lirik-lirik yang jarang gue pakai di Superglad harus gue harus punya band yang benar-benar orang dengerin. Ini 180 derajat dari band gue. Ada kan Mas Igu? Ada tuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya kan? Kamus Besar. Artinya sedih. Murung. Oke. Gitu. Nah, Terus akhirnya gue tulis di Kausa tuh bener-bener memang yang kayak misalkan lirih suara berujar begitu samar gitu, terdengar kala bibir. Jadi memang benar-benar yang kayak puitis banget ya. Imaji yang terlintas dan jadi memang puitis dan nggak gampang dicerna. Harus gue gituin, dandanan gue dark dengan muka penuh darah. Oh gitu? Iya. Di Kausa? Di Kausa. Berarti waktu pas manggungnya, waktu pas Superglad versus Kausa begitu juga? Beda. Superglad dengan topi pasti kan, pakai fedora, pakai ini. Pada saat Kausa langsung Kausa gue dengan rambut kedepanin. Gue selalu beli darah-darahan tuh di online yang merek Cina. Gue kucilin. Total ya? Total. Darah-darahan udah jadi dark gitu. Nah, padahal sebenarnya secara lirik lebih religi Kausa dari Superglad. Sebenarnya. Karena liriknya Superglad sebenarnya hura-hura. Iya. Fun, hura-hura, pesta, party gitu. Tapi kenapa kalau Kausa tuh lebih yang lo bilang lebih religius, tapi lebih dark? Gue bikin Kausa itu, nah ini ceritanya. Di saturnya dia, ini gue bikin. Gue lagi baru-baru pertama ngelangkah. Gue dicerita di semua channel, Soleh ada, channelnya Gofar ada segala macam. Tapi orangnya ini dia yang interview gue langsung. Gue cerita orang ini yang interview gue langsung, akhirnya gue bikin Kausa. Kota ke-9 Slang Tour, itu kalau nggak salah kita di daerah Kalimantan. Kalimantan ya? Itu Kalimantan. Ya? Itu, apa namanya, pokoknya yang banyak tukang lelongan nih. Apa namanya ini? Barang bekas. Barang bekas ya? Barang bekas. Di kota itu gue langsung gue pengen bikin band. Sama si Danar, berdua. Yuk kita bikin band. Orang produksi itu ya? Orang produksi. Jadi itu stage manajernya panggung. Ya. Gitu, yang koordinasi mah Dado tuh. Koordinasi mah Dado dia. Nah, waktu gue bikin Kausa ini, gue lagi dalam tahap bener-bener baru bangkit. Selama gue menghilang dari dunia persilatan, itu gue kita tarik itu terus. Dari gue menghilang dari dunia persilatan, gue selalu nulis, bukan puisi ya, nulis tulisan yang kira-kira apa yang gue rasain. Pada saat itu gue sedang diambang labil. Gue tulislah judul lagu Pilar. Nah, Pilar ini menceritakan tentang seseorang yang bingung harus mempercayai siapa. Gua tulislah di situ. Jadi karena gue merasa pilar gue udah rapuh nih. Yeah. Jadi gue tulis pilar yang telah rapuh, terkikis, rinai yang ritmis dan segala macam. Jadi lo mau berpegangan kemana? Iya, gue mau pegang kemana? Pilar gue yang mana nih? A apa B? Itu gue tulis di situ. Tanpa raga aku tak bernyawa, tanpa nyawa aku tak kuasa kayak gitu. Jadi itu yang gue tulis tuh tentang si lagu Pilar. Gue bingung harus memeluk yang mana. Terus sampai gue tulis lagi Luruh Peluru. Jadi gue lagi tour slang, gue buka film History Channel, perang cuy. Apa maksudnya korban-korban perang dan segala macam. Akhirnya gue tulis. Jadi akhirnya wah gue harus dari situ gue nggak tanpa sengaja gue harus nulis yang kayak gini-gini nih untuk Kausa. Nggak mungkin gue tulis Kausa yang lebih gimana-gimana. Sampai akhirnya gue yang nggak pernah nulis lirik politik, jarang ya. Di Superglad hanya satu lagu yang gue tulis tentang politik, itu pun politik fun, Berandalan Ibu Kota sama apa kabar, ada dua. Sosial ya? Sosial. Di Kausa gue lebih nulis politik lagi yang lebih dalam lagi. Lebih politik yang benar-benar keras, mengkritik. Ya. Kayak gitu. Nah, jadi itulah gue harus, sekalian lirik gue bedain, mood gue bedain, tulisan gue bedain. Okay. Jadi benar-benar ketika gue dapetin kenapa gue menulis Kausa itu lebih dark dan lebih religi, karena gue lagi sedang mencari jati diri gue pada saat itu. Berapa lagu sih Kausa itu waktu itu? Waktu yang album pertama 10, Corpus Corvide 10. Keluar langsung 10 lagu? Keluar langsung 10. Itu semua lirik ditulis di kamar hotel pasturnya Slang. Pakai kertas-kertas kop surat hotel, tulis semuanya. Masih gue simpen tuh kalau nggak salah tulisannya di lemari. Gue tulis segala macam, ini Luruh Peluru, Serbu Serang, Pilar dan segala macam gue tulis. Nah, makin kesini Kausa gue bikin makin dark. Makin dark. Ketika itu rilis Corpus Corvide, satu orang yang pertama kali ngangkat, Prat anjing lo kemana aja, Cid, ayo naik, adalah almarhum Eben. Eben. Ya,
Karena posisi Kausa waktu itu di Bandung. Ya. Eben adalah orang yang pertama kali, Brat, anjing keren materi lu, yuk gue bantu, mana ini segala macam. Nah dari situ Eben kasih masukan banyak. Brat, kalau gue boleh kasih masukan, ini musiknya udah asik, keren, lirik udah keren, tapi vokal lu masih super glad, gede gitu. Oke. Oh iya ya, lu dengerin ya. Nih lagu, karena Eben pernah bantu super glad juga kan. Iya. Lu, gue ngebandingin ini nih super glad versi kenceng doang, gitu. Vokalnya masih super glad, lu bedain Brat, vokalnya sekalian. Attitude udah beda, lirik udah beda, tanggung vokalnya mah gitu. Oke. Nah, itu Eben yang pertama kali nyolek gua, rubah karakter vokal. Oke. Nggak lama dari situ, gua hanya merubah karakter vokal ketika manggung. Manggung gua rubah jadi growl, jadi segala macam. Sampai akhirnya album yang kedua, Una in Perpetuum, gua rilis dengan karakter vokal yang lebih Lebih kagak ada nyanyinya. Nggak ada. Oh gitu, growling aja. Growling aja. Growling, oke. Growling ya dari situ. Nah, itu almarhum juga. Keren iya, masuk Extreme Moshpit Award ini. Gitu. Eben juga dia yang ngasih ini. Iya. Dari situ akhirnya gue sering tuh ngobrol sama Eben. Kumanya si Kausa, udah tinggal gini-gini. Jadi banyak gue tanya teman-teman musisi juga di Bandung segala macam. Udah Kausa dibikin makin dark. Ya. Dengan judul-judul yang terdengar serem padahal enggak. Ya kan? Una in Perpetuum. Wah, kayaknya satu hal yang kayak gimana. Padahal artinya satu untuk selamanya. Itu bahasa apa? Bahasa Latin. Bahasa Latin. Corvus Corvidae itu artinya burung gagak sebenarnya kan. Gitu. Jadi memang dibikin seperti itu. Strata setara ini. Itu apa? Ini ditulis ini Omnibus Law. Untuk strata. untuk kaum buruh waktu May Day. Gue tulis strata setara. Oke. Ya buat kita setara semua stratanya. Nah, gue mau tanya nih, kalau misalkan dari Super Glad Kausa, ini kan dua-duanya masih sedang berjalan. Dua-duanya berjalan seperti apa yang lo imajinasin nggak? Ya. Sesuai nggak? Maksudnya sesuai dengan ekspektasi. Sudah, so far alhamdulillah. Jadi gue sudah bikin planning, guys, Super Glad nih kita nggak bisa bikin album karena keadaan kayak gini. Kita ngerilis album di saat pandemi, kemarin mini album Rockaholic Revival, ya udah begitu aja akhirnya. Nggak jadi sesuatu yang bisa kita promosikan, bahkan kita hanya bisa mendonasikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan lewat si Super Glad. Akhirnya gue bikin konsep Super Glad bikin yuk cover lagu teman-teman yuk. Ya. Kita cover lagunya di Upstairs, lagunya di Adams, lagunya 420 kita cover. Ya. Kausa dengan merilis video klip horornya nih. Karena gue lagi sedang membuat film horor di Kausa. Jadi ada film pendek horor yang akan keluar nanti sama Kausa. Itu trilogi dari video klipnya Kausa. Episode ketiganya adalah film. Gitu. Nah akhirnya semua ekspektasi gue sudah oke nih. Udah oke. Yang nggak oke adalah sponsornya kurang. Kalau alhamdulillah setiap mau syuting, Kausa kemarin syuting Sabda video klip, ya kan. Itu ada maternal yang bantu membiayakan untuk sponsornya. Menurut gosip, Vidi, ya kan, akan mensponsori lagi untuk filmnya. Gitu. Jadi sudah sesuai apa yang gua harapkan. Secara ekspresi udah sesuai. Tapi kan kita hidup sebagai seniman kan nggak hanya menginginkan bahwa ekspresi kita tersalurkan, tapi kan juga ada dampak dari ekspresi itu adalah dampak ekonomi. Ya, betul. Ya kan? Nah, ini dampak ekonomi kalau menurut lo penting juga. Kalau nggak salah sih memang ini yang menjadi hal sehingga lo sempet menghilang. Okay. Iya kan? Pasti. Karena kan ya kita mau sehebat-hebat pun pasti kita perlu hidup. Ya, betul. Kita beli senar aja, beli pick aja kita butuh beli kan. Gitar juga kita butuh belanja. Tapi kan apakah itu sudah memenuhi dari Super Glad dan Kausa itu apa sudah memenuhi? Jauh. Amin. Amin. Nah, makanya lo akhirnya itu berusaha sesuatu di luar kedua-duanya ini. Di luar bermusik, gue cari apapun itu yang bisa menghidupi gue, makan, ya kasarnya. Bisa support ya. Support. Gue masih ngontrak rumah, masih butuh bayar token listrik, masih butuh buat segala macem. Nah, di luar musik ya yang sesimpel mungkin saat ini gue masih berbisnis cupang. Nah, ya kan? iya. Masih bisnis cupang. Gue jualan ikan cupang, gue nernak juga, gue jualan juga. Yang lumayan walaupun cupang menurut orang turun,
menurut gua enggak. Itu tergantung gimana kita ngejualnya. Gimana kita memarketingin si cupang ini. Orang yang mungkin bilang cupang turun karena dia nggak bisa jual kemana. Selama kita bisa jual, gue yakin masih akan stabil-stabil aja. Walaupun kemarin cupang harganya tinggi, yang menurut gua that's bullshit, monkey business buat gua. Cupang sampai 20 juta, 30 juta. Itu gua kayaknya ini kayak monkey business gitu. Jadi buat gua cupang range-nya ya 200 sejuta, 200 itu juta real. itu Realnya di situ ya. Realnya di situ ya. Kalau memang ada yang lebih dari itu karena memang dia udah suka banget sama si cupangnya gitu. Dan bisnis cupang ini ya itu salah satu yang menopang kehidupan awal perekonomian. Awal perekonomian lumayan gua pertama kali hancur lebur gua coba aquascape. Aquascape itu gua bikin jasa pembuatan aquascape. Hanya dapat 2 klien, itu pun saudara. Sepupu apa kakak gua bikinan aquascape. Cuma dapat 2 klien. Dari situ gua bengong yang akhirnya cupang menjanjikan. Gua perdalam lah tentang si cupang ini dan segala macam, akhirnya sampai sekarang. Nah, di luar itu ya gua sampingan apa aja cuy. Kayak misalkan kakak gua kerja di Bulog ya kan, jualan beras kayak gitu-gitu. Maksudnya bukan dia nggak jualan beras, Bulog jualan beras. Bulog jualan beras ya. Gue nyari gimana caranya, ada nggak ya orang yang mau beli beras kayak gitu-gitu. Memang Allah punya jalan sendiri ya, kita nggak nyari dan apapun yang gue cari nggak ketemu. Tiba-tiba dibuka omongan dari seorang sahabat gue, temennya dia juga, Glenn. Bro, abang lo bukan yang di Bulog bro? Ada yang nyari beras nih, lo bisa nyiapin 10 ton nggak? Mau berapa ton juga ada, gue bilang gitu. Asal ada duitnya, nah lo ketemu gue dah gitu. Dipertemukanlah gue dengan orang yang ternyata punya usaha sembako untuk bansos. Gitu. Ngobrol, gue ngomong ke kakak gue, ya udah selama dia bisa bayar cash, gue kirim beras gitu. Oh, lo berarti mulai terjun ke arah dagang nih ya? Arah dagang. Dagang ya, terus. Dari situ gue ya udah, gimana caranya gue harus punya cash untuk beli ke sana, oper ke sini bayar ke gue ada untungnya, ya udah. Nah, itu mah sampingan di luar musik, cupang, apapun cuy. Gue misalkan ada temen bantuin misalkan bikin konten apa gitu-gitu segala macam. Kayak kemarin gue habis bikin sebuah konten musik yang sangat disayangkan diputus begitu saja. Hanya karena ada sedikit masalah yang buat gue masalah bukan sepele ya, mungkin buat dia masalah besar. Cuma maksudnya sayang banget cuy ini kalau tidak diteruskan. Baru episode kedua, gue udah capek-capek ngedit sampai jam 3 pagi. Jam 4 pagi gue baru pulang ke rumah. Gue sengaja, gue kelarin semua episode supaya gue bisa ngerjain program berikutnya. Boro-boro program berikutnya dikerjain. Ini aja belum tayang, udah mati, udah berhenti. Waduh. Itu sayang banget. Nah itu gue jadi sutradara, jadi produser, ngedit juga, ngatur kamera, ngatur art barengan, visual gue cek segitunya. Karena gue explore semuanya tuh ya. Explore semua. Di luar lo bermusik, tapi lo ternyata lo mampu juga menjadi produser, sutradara. Yang penting gimana caranya, yang gue bisa dan gue suka. Gue selalu kayak gitu, setiap mau kerja, gue harus kerja yang gue suka dan gue bisa. Ketika lo kerja yang lo suka dan lo bisa, lo nggak akan kenal capek. Buat gue, jadi akhirnya lo ngedit semangat, lo ini semangat. Paling lo capek pas lo mandi, sampai rumah lo rebahan. Anjir, capek lo rasa. Pas lagi di kau kerjanya mah kita nggak berasa capek, bahkan lupa makan. Kadang-kadang kan, lagi ngedit tuh, belum makan cuy, jam segini gitu. Nah, karena lo passion lo di situ. Nah, akhirnya ketika passion yang sudah lu bangun ini udah keren, ternyata terkubur gitu aja gara-gara sesuatu hal. Ini sayang banget. Sayang banget. Betul. Nah, lo dari beberapa kali lo coba explore hal-hal di luar musik, pernah nggak lo ngalamin kegagalan? Kegagalannya tapi bukan di musik justru. Kegagalannya karena di bisnis itu, di usaha. Iya, maksud gue itu. Ya, di usaha yang gue lakukan terlalu serakah. Sebenarnya lo tidak butuh ketenaran ya, pamor lah. Lo sudah melakukan bisnis yang sebenarnya udah cukup, udah ada penghasilan, udah berjalan, udah punya penghasilan, terus pendapatan profit pun aman-aman aja, nggak kekurangan. Cuman lo kayak butuh arogannya, gue tuh butuh, gue butuh dikenal nih.
bahwa yang punya ini tuh gua kayak gitu-gitu. Oke. Ngelihat dari kesuksesan teman-teman gua yang wah jeng dia punya ini sekarang, dia punya ini sekarang ini. Gua juga pengen wah ternyata yang punya ini buluk kayak gitu. Nah, nggak penting sebenarnya itu nggak ya? penting sebenarnya. Gitu ya? Kayak gitu. Apa nafsu, apa tuh? Iya, las kayaknya, serakah. Kayak gue butuh ketenaran bahwa ini yang punya adalah gue gitu loh. Dan gue butuh ngasih tahu ke orang-orang gue sukses loh nih. Gue udah punya one stop entertainment dari mulai warung kopi kayak bengkel motor kayak clothing dan segala macam. Yang akhirnya gue melakukan hal yang sampai akhirnya terjadi piutang. Piutang. Iya. Hutang. Jadi hutang. Ya. Jadi hutang piutang. Jadi hutang yang akhirnya berat tuh buat gua. Gagal segagal-gagal. Gagal itu. Gagal. Semuanya amburadul dari permasalahan finansial dan permasalahan keluarga. Keluarga pribadi gua ya, keluarga gua. Ya. Hancur lebur, udah. Situlah gua akhirnya ngilang. Oke, Gitu. itu Semedi. naik gunung. Jadi waktu pas ketemu gua itu lu pas saatnya pas Itu ajaiban. Gua tuh nggak tahu bisa ditemukan di mana awalnya. Semua orang, gua handphone pun nggak megang. Gua handphone pun nggak megang. Entah bagaimana gua mau ngucapin terima kasih juga buat Mami Angel ya. Angel. Entah dari mana Angel dapat nomor om gua. Nomornya om lo. Iya, gua tuh lagi di Cirebon apa di mana waktu itu. Dikulik banget berarti dicari banget ya lu sampai kontak ke om lo gitu. Iya, dicari sama om gua dan om gua ngasih tahu ke kakak gua, ada yang nyariin gua dipanggilnya Doer cuy di rumah. Ada yang nyariin si Doer tuh, namanya Angel, katanya dia mau ngasih job buat nge-MC. Kakak gua ngomong lah ke gua, lu dicari namanya Angel. Sangkain kakak gua, Angel itu orang yang gua hutangkan. Gitu. Wah, lu ada punya utang sama Angel? Enggak ada. Angel siapa ini? Ada Angel dari Redbox, dia katanya mau nyuruh buat nge-MC. Wah, boleh deh minta nomornya gitu. Gue mintalah nomor Angel, gue hubungin lah pakai nomor kakak gue. Karena gue nggak punya handphone, gue nggak megang handphone, gue nggak punya handphone. Gue hubungin dengan udah, Mam, apa kabar Mam? Buluk nih. Lu kemana aja lu gila lu ya? Wah, gue cariin lu tau nggak lu? Gue cariin lu tuh kemana aja lu? Udah ngomel-ngomel mak-mak nih. Iya, gimana? Gini lu mau duit nggak nih? Mau? Gue mau bantu lu nih. Ini slang motor nih. Lu pulang, lu di mana sekarang? Di Cirebon. Lu ke Jakarta deh. Kita ngomong nih gini-gini. Udah dari situlah akhirnya deal. Minggu depannya gue langsung jalan sama lu. Itu benar-benar minggu depannya. H-7 gue jadi MC slang. Minggu depannya gue ketemu lu langsung kita tuh. Masih seputar Jabodetabek gitu kan. Kelilingnya. Kita belum nyebrang Jawa tuh. Belum nyebrang Kalimantan dan segala macam. Disitulah gue pertama kali segala macam. Waduh itu asli. Gila ya. Tapi enggak, justru kita keluar kota dulu Pan. Tur slang itu kita ke Kalimantan dulu. Baru kita balik Jakarta terakhir. Oh iya. Kita baru balik Jakarta terakhir. Kita ke Kalimantan dulu. Dan disitulah itu pertama kali gua ketemu sama dunia itu lagi. Bingung, turun gunung lagi, pertama kali ngelangkah lagi, ya kan? Emang, tapi gue udah niat di situ gini, gue jadi MC doang, gue nggak mau musik lagi, MC belakang layar lah, aman gini, udah. Kegodanya ketika ada band pembuka waktu itu, Meets After the Storm, Match dari Palembang, yang ngebuka slang, ngajakin Bang Buluk, nyanyilah sama kita satu lagu di opening awal-awal. Aduh, apaan? Bento. Malas gue, masih malas tuh gue. Kota Breku tawarannya Kota Breku. Sampai akhirnya Om Franz salah satunya, Om Franz salah satu promotor, nyanyilah, kamu, ayo dong, demi aku nyanyi dong sana, tak bikinin tour bandmu gitu. Bener Om, deal, oke, udah. Gue naik ke atas panggung, gue nyanyilah Bento jebret. Dari situ, anjing masih sebanyak ini gitu. Ya udah dari situ terus. Jadilah si Kausa sampai sekarang. Sampai sekarang dari turnya slang, bahkan lirik-liriknya gue tulis di. Gue sempat pinjam sama Dado, pinjam gitar Rido, gue bikin lagu, bikin gitar kopong. Gitu. Lo waktu pas kan lo naik gunung nih, turun gunung kan ketemu Angel, ketemu gue lah. Ya. Waktu pas lo naik gunung itu 2 tahun, ya. Apa sih yang lo dapet? Wah ini menarik ini. Ini jarang ditanya. Apa sih yang lo dapat dari itu? Itu nggak mungkin lah. 2 tahun di gunung pasti ada sesuatu yang lo olah di dada lo itu. Jadi pas gue balik pun langsung tur dengan slang.
Gue tuh lagi belajar gimana caranya gue bisa jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun belajarnya sangat susah untuk menjadi orang yang lebih baik itu nggak sembarangan. Menjadi orang yang lebih sabar, lebih baik, lebih tawakal itu setengah mati. Lebih ikhlas kali. Lebih ikhlas ya. Itu setengah mati. Setengah mati. Gimana caranya lo nggak ngomel ketika motor lo habis dicuci dicipratin orang. Lo cuma alhamdulillah. Susah. Susah. Gitu. Nah, gua balik dari situ lagi belajarnya. Tur kita hampir 36 kota yang setiap pagi breakfast gua ketemu dia. Ya kan? Ngobrol gitu situ. Ngobrol. Yang gua belajar dari ketika gua naik gunung itu pembelajaran lebih bertafakur lah. Tafakur ya. Lebih kayak misalkan kita berserah, lebih ikhlas dan segala macam. Gue tidak belajar ngajinya, kol-kolahnya, tausiahnya gue tidak belajar. Iya. Gitu. Tapi proses pengolahan jiwanya, kalbunya yang diolah. Sampai ngobrol sama dia beda lagi nih, ya kan? Ternyata kita harus begini-begini. Contoh gini deh bro, kita belajar dari sifat-sifat Nabi dulu deh kayak gitu. Dan gue ingat banget obrolan dari muter teh deh gitu. Oh iya sunnah Nabi. Dari kanan ke kiri, iya, kanan ke kiri, muter tehnya. Ya, ke sini. Ya, kiri ke kanan, kiri ke kanan, muter tehnya. Terus kayak misalkan masuk kamar mandi, harus kaki kiri lebih dulu kayak gitu. Ya, belajar. Nah itu gue belajar kayak, oh oke juga nih. Maksudnya gue mencoba hal itulah, gitu. Mungkin dengan pada saat itu pemikiran gue, mungkin dengan gue melakukan ini, mungkin ini jadi sesuatu yang bisa merubah diri gue. Who knows gitu. Gue menjalankan itu gitu. Udah, walaupun boleh dibilang secara sholat gue nggak tepat waktu, tapi gue lakukan gitu. Gitu. Bahkan yang gue pelajari adalah ketika lu mau sholat, lu bukan karena takut karena lu belum sholat, tapi lu mau sholat karena memang lu gini deh. Buat gue gimana caranya lu sama sholat tuh bukan takut karena lu belum, karena lu takut karena lu masuk neraka. Itu yang paling penting. Kalau buat gue misalkan, aduh gue belum sholat nih karena kewajiban jadi kan, gitu. Tapi kalau lu belum sholat, lu takutnya gemeteran, kayak lu mau digebukin orang 10 orang gitu, bahwa anjing gue belum sholat. Lu udah di suatu ruangan yang mau digebukin, nah takut lu segitu, berarti itu the best cuy. Lu benar-benar udah merasakan gimana takutnya ketika lu tidak melakukan perintahnya, ya kan, lu tidak menjalankan. Nah itu yang lagi gue pelajarin gimana caranya ya, gitu. Nah walaupun pada saat itu gue masih belajar sampai sekarang cuy. Masih belajar, nggak gampang hal-hal kayak gitu. Nah itu yang gue alamin tuh pelan-pelan. Kesabaran, kayak misalkan tadi gue sering marah, unjang anjing, kuntal kintil di mana-mana. Gue kata lagi jalan orang, gue paling sebel kalau gue lagi bawa motor, ereking lewat tuh, men, kontol, gitu anjing. Paling sebel, sekarang, men, aduh, udah menahan itu. Tapi gimana caranya kita menahan itu bukan karena logika, tapi karena hati kita yang bicara. Nah itu susah lagi tuh. Misalkan lu dikeselin orang, lu udah mau marah tapi lu pikir nggak boleh marah, nanti gue gini, itu logika. Itu logika. Tapi tanpa sadar ketika lu keselin orang, lu tanpa sadar lu ngomong alhamdulillah, wah tuh baru namanya hell ya. Itu rock and roll gitu. Itu rock and roll baru tuh, is the best. Ini berarti lu udah bener-bener ikhlasnya. Gitu. Terus setelah lu turun gunung tadi, nggak lu punya pengalaman mengolah kolbu lu tadi tuh, berpengaruh nggak pada saat lu nulis lirik? Sangat berpengaruh. Pada saat lu ngapain ketemu orang dan lu akhirnya merasa menjadi orang yang baru apa gimana sekarang? Banget. Jadi gua ngerasa sekarang ya bukannya takabur ya, maksudnya bukannya gimana. Gua ngerasa sekarang gua kayak lebih berpikir untuk melakukan sesuatu. Segala sesuatu lebih gue pikirin gimana baiknya. Misalkan gue dulu dengan sesimpelnya misalkan teman minjem duit, gue nggak ada, gue bilang nggak ada. Kalau sekarang teman minjem duit gue nggak ada, gimana caranya gue harus dapetin buat dia pinjem. Kayak gitu, misalkan ya kayak gitu sesimpel itu. Lo bantu gimana caranya dia benar-benar kesusahan, tapi temennya benar-benar kesusahan ya kasarnya. Benar-benar lagi kesusahan, dia harus beli susu buat anaknya, dia nggak punya duit sama sekali, ngegojek seharian nggak dapet. Gue nggak punya duit juga. Kalau dulu, aduh sorry cuy, gue nggak ada cuy, pasti gitu doang. Beneran nggak ada nih rekening gue, nggak ada gitu doang. Nah, sekarang gue gimana caranya? Lu tunggu sini, gue coba cari dulu deh gimana dapet kayak gitu.
Mau entah itu gue jual dulu barang gue, yang penting dapat buat dia. Wah. Kayak gitu-gitu. Nah, yang penting ada niat gue untuk nolong gitu. Gue gak punya duit soalnya. Iya. Tapi lu tetap niat untuk ngebantuin. Iya, karena gue tahu bang dia butuh. Tadi lu gue cariin dulu apanya gitu. Wah, ada CD gini-gini. Gue bawa ke mana kayak ada kaos apa segala macam, gimana caranya lu bisa ngasih susu anak lu nih kayak gitu. Kalau dulu, cuy nggak ada duit, gue bener tuh, rekening gue tinggal 8.000. Kalau itu sekarang gue nggak ada duit, tapi lu tunggu bentar, gue cariin, seadanya ya gue. Udah, gue muter kemanapun gimana caranya dapetin buat bantu dia. Tapi harus ya jangan minta baliknya, ini kelas aja gitu. Oke. Lo kan terakhir nih kan ada tuh musisi yang bilang bahwa musik tuh haram. Nah. Kalau buat lo menanggapi hal itu gimana? Lebih haram mana musik sama kita menjudge orang? Lebih dosa mana? Misalkan lo ngejudge bahwa musik itu haram, gitu. Lo ngejudge bahwa perempuan yang memakai kuteks apa segala macam nggak bisa ini, pokoknya macam-macam lah. Kan itu beda filsuf ya. Iya. Beda ini. Nah buat gua pribadi ya gitu, terserah nih, percaya masing-masing. Iya. Selama gue berbuat baik, selama gue melakukan perintahnya, selama gue bisa menjadi orang yang lebih baik dari gue sebelumnya, gue lakukan apa perintah-perintahnya, dan gue tidak melakukan hal-hal jahat, dan musik juga tidak menjadi hal jahat, buat gue nggak masalah. Gue di Superglad, jujur, giok masih minum cuy. Ya. Bahkan Superglad pun disponsori oleh orang tua, sebuah produk alkohol. Ya. Ketika Superglad disponsori oleh produk orang tua, buat gua yang membuat minuman itu menjadi memabukkan lu sendiri kan. Jadi maksudnya gua pribadi, gua nggak minum, gua bisa kok. Ya. Gitu. Kalau memang lu dengan hati lu dan segala macam lu bisa melakukan itu, silakan. Gua diprotes kemarin ketika Superglad video klipnya disponsori ini. Oh, jadi sekarang mengumbar-ngumbar orang suruh untuk minumnya gini-gini. Nah, ada yang komen kayak gitu. Jawaban gua, dari lu nya aja, kalau jangan minum ya nggak minum. Iya, gitu. Benar. Kalau memang lu mau mengumbar-ngumbar itu, semua apapun itu, kayak lu pilihlah presiden ini, dia udah mengumbar janji. Kalau lu kagak pilih kan lu aman-aman aja. Iya. Sama aja kayak gua disponsorin si A minuman beralkohol gini-gini, walaupun mungkin ada beberapa orang, lu udah dengan kayak gitu, lu udah berdosa kalau lu mengumbar minuman beralkohol untuk ini. Nah buat gua yang bikin dosa kita sendiri coy. Ya. Gitu. Kalau gua itu masing-masing berarti. Iya, benar-benar. Misalkan gua oke, gua bilang nih, ayo minum intisari supaya sehat. Nah, itu mungkin gua dosa. Ya. Gua kan cuman yang minum sebelah gua. Masing-masing dosanya. Lu yang nilai, masing-masing juga dosanya gitu. Buat gua nggak mau minum, mau kata fans gua fans sama Superglad, tapi Superglad minum intisari, gua nggak mau ah. Nah ini good, betul. Gitu. Betul. Tapi misalnya, Superglad minum, gua harus minum, mau aja. Yang dosa lu juga gitu. Gua sudah memberikan kita di dunia ini diberikan pilihan cuma dua, jadi orang baik sama jadi lebih kagak bener di dua. Berdua. Kalau menurut gue musik itu benda. Iya. Apa namanya? Ya, cuman itu emang nggak terlihat, tapi cuman bisa kedengeran, tapi adalah suatu objek. Yeah. Sama aja kayak sendok. Musik sama sendok menurut gua nggak ada bedanya, sama-sama. Kalau ini dibuat ngaduk, bagus. Ya, apalagi yang ngaduknya yang tadi tuh. Yeah, Tapi pada saat ini sendok dibikin buat ngetok orang, jadi jelek. Ya kan? Ya kayak gitulah. Nah, mungkin kali gue nggak ngerti ya apa yang dibilang haram itu, musik itu jadi kita mabuk-mabukan, main perempuan, akan membuat tergoda dengan duniawi, lupa akan segala macam. Masing-masing punya jalur hidup gitu. Mungkin dulu gue gitu ya, lupa. Mungkin dia juga gitu, lupa gitu kan. Kita lupa dengan adanya Tuhan, adanya ajaran agama dan segala macam. Having fun segala macam. Nah sekarang ya kayak tadi, ketika lo pakai buat ngaduk, lo nikmatin musiknya, lo melakukan hal yang baik di musik, gas. Iya. Gitu. Apalagi dengan musik itu kita nyampaikan pesan-pesan yang baik ya. Gitu. Walaupun gue juga sampai sekarang bikin lirik, gue belum berani bikin lirik religi ya, karena gue sendiri gue nggak berani membuat lirik yang guanya nggak. Ya lo nggak ke situ ya. Nggak ke situ, gue takut jadi kayak munafik.
Gitu. Gue kayak sebenarnya nggak bikin lagu religi, aduh daripada ntar gue ketahuan bikin lagu religi, orang-orang masih menilai gue hal-hal yang enggak, udahlah jadi Jepang ngomong. Malah gue bikin dosa orang jadinya ngomongin gue. Gitu. Lo kan ada Super Glad, ada Kausa, lo bikin band lagi lo? Memproduseri. Ya, memproduseri Glenn. Temen gue nih sih. Itu dia. Temen gue kecil nih si Glenn. Jadi Glenn ini salah satu musisi kawakan ya. Oh yoi. Di era zaman Pit Pap, Glenn udah jadi seorang vokalis Sid, ya benar. Nama bandnya bersama Ari Rox, Ucok, dan juga Tony Monot. Gue penonton dia dulu ketika Sid lagi mengcover Sex Pistols dan segala macam. Wah keren, tapi gondrong-gondrong nih punk rock nih gitu. Gondrong Sunsilk semua dulu juga punk rock. 30 tahun kemudian gue ketemu kemarin ini di saat pandemi, gue ketemu di salah satu studio yang ternyata, lu Glenn ya? Yoi. Wah, gue sering nonton lu ngobrol. Ternyata dia juga tahu gue. Wah, gue tahu lu udah lama gini segala macam. Nah, gue ngomong di situ, lu masih ngeband? Masih nih, tapi ya gini aja deh. Lu mau nggak gue produserin? Gue bilang gitu. Maksud lo, gue bikinin lagu, gue bikinin album. Mau lah, oke, deal, udah. Gue bikinin lagu 2 bulan. Glenn udah jadi lagu, rekaman langsung studio, nih lu dengerin, udah. Rilis lah si Glenn and the Vicious Boy. Oke, lo di situ sebagai produser, gitaris, basis, drummer. Oh gitu. Cuman kan kalau manggung gue bingung, jadi akhirnya gue tarik sana sini. Yang akhirnya sekarang Glenn and the Vicious Boy ada Aditya Perkasa, drummernya Siksa Kubur. Oke. Gitarisnya ada Doc, dulu bekas di NAF. Oh iya. Jadi orang-orang lama, gue tua-tua gini yang main. Terus ada Niki dia sering band-band punk rock, straight lah. Udah Glenn vokalisnya, gue gitaris juga. Karena tadinya gue berpikir karena takut bentrok sama Kausa dan Super Glad, jadi gue pakai gitaris satu lagi. Jadi kalau gue nggak bisa, ada Doc yang ngamanin. Nah kalau bisa semuanya ya main berlima kita gitu. Oke, jadi lo di tengah-tengah ini ada 3 itu lu jalanin semua, 4 banyak sih yang lu jalanin. Semuanya band 3 aja lu jalanin. Terus bisnis lu jalanin. Terus cupang. Ya cupang. Terus kalau yang apa namanya janda rowek apa tuh? Oh udah enggak. Tanaman. Nah itu bisnis yang apa janda. Tanaman. Udah enggak. Ternyata bukan. Gua tuh sebenarnya bisa merawat si Monstera and the Gang itu. Monstera and the Gang itu. Kladi dan segala macam jenisnya. Gue bisa merawatnya dan gue bisa menjualnya. Tapi passion gue ternyata lebih di ikan, lebih di cupang. Tadinya dua-duanya gue jalanin. Si tanaman gue jalanin dan segala ini gue jalanin. Tapi ternyata tanaman itu lebih jalan ketika ibu-ibu yang menjual. Komunitas ibu-ibu, arisan dan segala macam yang akhirnya bisa menjual dari mulut ke mulut tanaman. Nah, gue nggak dapet tuh link itu. Gitu. Yang gue dapet adalah link dari bapak-bapak cupang and the Gang. Jadi akhirnya si tanaman, ya udah sekarang kalau ada yang mesen aja baru gue cari. Kalau misalnya enggak. Dulu gue buset, sampai beli sepatu, sepatu karet. Ke asli Ciganjur sana, itu ada kebun-kebun, gue nyariin keladi. Masuk gitu? Iya, ke kebun semak nyari keladi, nemu, gue gali, gue takut ular kan, jadi gue pakai sepatu karet, pakai ini. Gue ambil keladi, gue beli pot tanah, gue pasang, gue bagusin deh. Ngambilnya gratis, cuman beli pot sama medianya doang. Itu jual 100. Lumayan tuh. Lumayan cuy. Gratis kita dapat cuman modal panas-panasan doang. Marketnya lu udah ada. Cuman lama-lama si tempat yang sering gua ambil nih kayaknya udah habis keladinya. Nggak ada bahan lagi. Akhirnya mau nggak mau gue nyari distributor yang lu punya Monstera nggak ada. Nah dari situlah ambil nanam dari kecil sampai gede jual. Tapi kan 3 bulan 4 bulan baru bisa kejual kan lama. Kalau kita beli yang udah jadi gede mahal lagi jualnya gitu. Nah gue bilang kayaknya terlalu lama nih muternya nih. Cupang lah gua lebih fokus. Dan masih sampai sekarang. Marketnya masih. Nih di saat kita syuting ini, gue lagi pameran di Peak Avenue. Oke. Gitu. Siap. Nih dari semuanya yang lu jalanin di tengah pandemi ini, apa sih yang lo harapin? Sebenarnya harapan semua orang ya pandemi kelar, ya kan. Keputusan pemerintah pun apapun yang terbaik diambil sama pemerintah, gue rasa
gue setuju sih, maksudnya gini, selama gue nggak tahu lah omongan orang bahwa si A pemerintah ini sebenarnya pandemi udah kelar tapi dilama-lamain. Ya kalau kita mau kayak gitu, emang iya coy, kapan kelarnya, semuanya butuh duit. Iya, gitu. betul. Gitu. Jadi anggap aja kalau gue bilang mah kita sendiri aja dulu yang menyehatkan diri sendiri. Tergantung kitanya sendiri. Iya. Itu ya. Kita menyehatkan diri kita yakin kalau misalkan gue udah sehat, gue bebas dari segala macem. Gue rasa dengan mindset kita dirubah, kita sehat, semua orang se-Indonesia bisa bilang kita sehat coy. Amin, Ya amin. kan, kayak gitu-gitu. Gue rasa hilang sendiri nih, karena suatu saat Iya, karena kitanya udah lebih kuat udah sendiri. lebih kuat sendiri. Karena suatu saat ini si COVID ini buat gua udah nggak akan bisa hilang. Iya benar. Suatu saat lu di warung seberang tuh, Bu ada COVID nggak? Gitu. Oh iya. Atau nggak, Bu, ada yang Covidin ada nggak? Covidin, nah kayak gitu-gitu. Akan ada obat-obat itu yang akan nanti kita beli di pinggir, seperti kasus influenza dan flu tahun-tahun dulu. Dulu ya benar. Gitu. Betul. Jadi kitanya aja kita sehat, udah gitu doang. Udah aman. Gua sampai sekarang bukannya gua ini ya, gua jarang pakai masker coy. Tapi gua sehat, bismillah gitu aja udah, yakin. Ya kan udah. Ya alhamdulillah gua ya amit-amit ya, gua nggak kena gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Gua karena gua yakin aja udah cuy, ketemu orang, ketemu temen udah bismillah aja udah. Iya. Gitu. Tapi kita tetap jaga kesehatan, sampai rumah gua mandi bersih-bersih. Ya kan? Harus cuci itu tangan penting, ya kan segala macam, sanitizer tetap gue jalanin itu, nggak berarti gue brutal juga, nggak. Cuman buat gue dimanapun lu udah menjaga kesehatan, kalau memang kata Allah tuh kena boy, iya. susah. Benar. Dan di rumah gue aja tuh sekeluarga, padahal mereka nggak kemana-mana, kena tuh. Iya. Padahal kena, padahal sedemikian mereka ketatnya ngejaga protokolnya, yang kena aja. Susah ya, bukan kita bahasa gaulnya mah tawakal tuh Allah. Itu bahasa gaulnya ya enggak. Buluk, thank you banget. Sama-sama. Buluk. Sama-sama. Ini banyak yang nggak tahu juga nih, kalau gue terinspirasi sama Buluk bikin channel, akhirnya timnya Buluk bantuin nih channelnya Ivan KTV. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Sukses buat Buluk. Sehat-sehat ya Luk ya. Sama-sama. Sukses juga, Pan. Siap. See you.